Squid Game ini ke season yang kedua. Nah, di sini sebelum kita menyimpulkan kebocoran alur cerita Squid Game season kedua, terlebih dulu saya akan menceritakan mengenai anaknya sendiri. Terdapat beberapa hal yang menjadi bukti kuat hubungan anak bapak dari kakek Ilnam dan juga Gi-hun ini. Yang pertama, di episode ke-6, mereka berdua harus bermain kelereng. Nah, di lokasi itu mereka sempat berbincang mengenai lingkungan yang mereka tinggali, di mana lingkungan pada permainan kelereng itu mirip dengan lingkungan tempat tinggal Gi-hun dan juga kakek Ilnam. Yang kedua adalah obrolan saat mereka sedang dibagikan makanan. 영감님도 이런 도시락 내 거랑 항상 바빴어. 어릴 때 아버지 어디 있고 전에 갔다고. Nah, yang ketiga adalah hari ulang tahun Gi-hun sama ternyata dengan anak dari kakek Ilnam. Lalu yang selanjutnya adalah kedekatan antara Gi-hun dan kakek Ilnam seakan mereka memiliki hubungan emosional. Di mana dalam season pertama kita melihat dari episode 1 sampai terakhir banyak sekali momen-momen kebersamaan antara Gi-hun dan juga kakek Ilnam ini, sehingga terlihat mereka seperti memiliki hubungan emosional. Selanjutnya kita menuju ke teori kedua tentang akan adanya Squid Game season kedua, yaitu rambut Gi-hun dicat merah. Nah, seperti yang kita ketahui, di episode 9 Gi-hun memutuskan untuk memotong rambutnya serta mengubah warna rambutnya menjadi merah. Warna merah ini mirip seperti baju yang dikenakan oleh para penjaga yang mengawasi permainan Squid Game. Lebih tepatnya, ini lebih ke pink tapi agak tua. Hal ini pun menimbulkan teori bahwa akan ada season kedua dari Squid Game dan menceritakan tentang Gi-hun yang akan menjadi penerus frontman serta mewarisi kekayaan dari kakek Ilnam. Teori ketiga adalah Junho, yaitu detektif polisi, masih hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa di season pertama, setelah Junho berhasil menemukan kakaknya, di mana saat ini kakaknya menjadi frontman dan juga panitia di Squid Game. Namun sayangnya, ia di sana ditembak oleh kakaknya sendiri. Nah, namun di sini tidak diperlihatkan dengan jelas nih apakah dia benar-benar tewas ataupun tidak karena ia terjatuh ke lautan. Lalu yang terakhir, teori keempat adalah bukti rekaman dari sang polisi akhirnya terkirim. Nah, masih mengenai tentang Junho yang datang ke arena permainan Squid Game untuk mencari kakaknya yang hilang, kemudian juga untuk menemukan beberapa bukti dan melaporkan sindikat tersebut. Ia sempat mengirimkan sejumlah bukti rekaman yang menjadi hasil investigasinya selama menyusup dalam Squid Game. Namun, ia terkendala sinyal karena susah untuk mengirimkan bukti rekaman tersebut. Namun, banyak yang mengatakan bahwa rekaman itu terkirim dan akhirnya sindikat permainan bocor sampai ke polisi. Nah, berdasarkan semua teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Squid Game season kedua, bila ada, maka akan bercerita tentang Gi-hun yang akan pergi menuju ke Amerika untuk mengambil hak asuh putrinya. Dan kemungkinan besar akan bisa ia dapatkan setelah kini ia memiliki uang yang banyak. Kemudian setelah itu, Gi-hun kembali mengikuti Squid Game di season kedua untuk membalas dendam pada frontman dan mengungkap sindikat permainan. Di sini juga masih menjadi tanda tanya jika di episode 9, si kakek Ilnam adalah dalang di balik Squid Game dan ia sudah meninggal, lantas kenapa perekrutan masih terus berjalan dan Squid Game akan terus dilanjutkan? Maka di sini ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama, permainan dikelola dan diteruskan oleh frontman, mengingat ia adalah tangan kanan dari kakek Ilnam. Yang kedua, kakek Ilnam akan hidup kembali, meskipun terdengar mustahil, ini bisa saja terjadi. Dan kemungkinan di season 9, si kakek hanya pura-pura mati. Hal ini sama halnya ketika di permainan kelereng, di mana si kakek pura-pura mati, kemudian tiba-tiba muncul lagi di season 9 dan ia terungkap sebagai pemimpin dari frontman. Dan yang ketiga adalah kemungkinan akan ada tokoh baru yang diduga pendiri Squid Game sebenarnya. Itulah 3 kemungkinannya. Nah, lanjut lagi ke spoilernya. Ada juga penjelasan bahwa Squid Game ini merupakan game yang diadakan bergilir di tiap negara. Dan game ini berjalan sudah beberapa dekade, sehingga tidak menutup kemungkinan season kedua akan bercerita di negara lain, dan juga dengan permainan tradisional setempat. Cuma kebetulan saja di season 1 ini, saat Gi-hun mengikuti Squid Game, acaranya diadakan di Korea, sehingga menggunakan permainan tradisional Korea. Nah, untuk kemungkinan cerita season 2, Squid Game akan berlatar di negara Amerika. Tentu hal ini semakin diperkuat dengan Gi-hun di episode terakhir yang berniat menuju ke Amerika untuk mengambil hak asuh putrinya.
Nah, teori Squid Game adalah acara yang sudah lama terjadi. Hal ini selaras dengan adanya detektif Junho yang mencari kakaknya yang hilang karena mengikuti Squid Game sebelum Gi-hun. Dan juga berdasarkan pada penjelasan kakek Ilnam di episode 9 mengenai kakaknya detektif Junho yang menjadi frontman adalah pemenang dari Squid Game sebelumnya. Serta kemungkinan kakek Ilnam juga pemenang dari Squid Game terdahulu. Dan karena dia gabut buat habisin semua uangnya, maka ia ikut menjadi investor di Squid Game. Sama halnya dengan frontman yang menjadi pemenang Squid Game sebelumnya, namun kini ia malah ikut bergabung di kepanitiaan Squid Game. Lanjut lagi, mengenai season kedua ini juga kemungkinan akan bercerita tentang Gi-hun yang ternyata terungkap sebagai anak dari kakek Ilnam. Dan ia akan mendapatkan semua harta yang dimiliki oleh kakek Ilnam sebagai warisannya, kalau memang kakek Ilnam ini benar-benar meninggal ya. Hal itu berbanding lurus dengan cuplikan beberapa momen kebersamaan Gi-hun dan kakek Ilnam yang sebenarnya banyak hal-hal yang mereka sama-sama rasakan dari dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau mereka berdua adalah ayah dan anak, kenapa Gi-hun dan kakek Ilnam sekarang berpisah dan mereka berdua tidak saling kenal? Jawabannya adalah, kemungkinan besar bahwa si kakek telah berpisah dengan ibunya Gi-hun ataupun bercerai, sehingga di episode pertama kita hanya diperlihatkan ibunya Gi-hun saja dan ayah Gi-hun di sana tidak diceritakan. Kemungkinan juga Gi-hun ditinggalkan saat kecil. Sementara kakek Ilnam yang sakit dan juga mudah lupa, sehingga mereka berdua tidak mengingat semuanya dan hanya mengingat beberapa momen yang tak sengaja sama, seperti tanggal lahir Gi-hun dan anaknya kakek, kemudian juga minuman yang tidak disukai oleh Gi-hun dan juga anaknya kakek yang kebetulan juga sama, lalu juga lingkungan tempat tinggal kakek dan Gi-hun juga sama, seperti yang diperlihatkan pada season kelereng. Lalu yang terakhir, di season kedua bisa ditutup dengan menceritakan tentang asal-usul dan pendiri dari permainan Squid Game. Meskipun di season 1 diketahui ternyata dalang semuanya adalah kakek Ilnam yang gabut untuk menghabiskan semua uangnya, tapi bisa juga seperti yang dijelaskan sebelumnya, si kakek adalah pemenang dari Squid Game terdahulu, seperti frontman. Nah, jika seperti itu, lantas siapa dalang sebenarnya di balik Squid Game ini? Kita tunggu perkembangannya, semoga aja seperti yang kita harapkan akan ada Squid Game di season kedua untuk menjawab semua pertanyaan ini. Lalu buat kalian yang belum nonton Squid Game season pertama, kalian bisa langsung nonton di Netflix. Oke, itu aja video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. This is Fuad. This is him as a morning person. NANI? お前はもう死んでいる。Kita lanjutin lagi guys, cerita dari game perang-perangan. Kali ini dari game Battlefield 1 yang bersetting di zaman Perang Dunia ke-1 atau The Great War. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja ya. Cerita latar belakangnya ini terjadi pada saat Perang Dunia ke-1 ya, atau The Great War. Kalau cerita di game ini bersetting di tahun 1917. Pada saat itu Angkatan Udara Inggris sangat kewalahan melawan Angkatan Udara Jerman. Mereka kalah karena pesawat terbang Jerman saat itu tuh lebih hebat, lebih unggul. Dan pilot-pilot Jerman itu lebih berpengalaman. Sementara pilot-pilot handal Angkatan Udara Inggris tuh udah banyak yang tewas. Sisanya tinggal pilot-pilot pengganti yang belum banyak pengalaman. Akhirnya Inggris membuat sebuah pesawat terbang baru, yaitu Bristow F2. Pada awalnya pesawat ini tuh ditujukannya untuk pengintaian udara ya, untuk mengamati posisi musuh dari udara.
Tapi karena pesawatnya ternyata mampu bermanuver dengan sangat baik, makanya dijadikanlah pesawat tempur dengan seri F2. Nah, mendengar ada uji coba pesawat baru Bristol ini, jagoan yang akan kita mainkan atau tokoh utama di game ini namanya Clyde Blackburn. Dia penasaran dan ingin mencoba pesawat itu. Tapi pesawat baru itu cuma dikasih ke pilot-pilot yang berpengalaman aja, atau pilot-pilot yang merupakan anak keturunan keluarga bangsawan. Si Blackburn akhirnya memikirkan cara untuk bisa mencoba pesawat itu, dan dia ngajak taruhan si George Rackham yang merupakan temannya atau sahabatnya. George Rackham ini pilot yang merupakan anak keturunan bangsawan dan udah mendapatkan pesawat Bristol terbaru itu. Blackburn kalah dalam taruhannya, tapi ternyata dia sudah mengikat kaki George. Wipe your mouth, Blackburn. That wasn't supposed to happen. But you know, I'll be taking that plane anyway. What the bloody hell? You lost! I beat you! The thing is, Rackham, it's a very beautiful... Pilot yang merupakan anak keturunan bangsawan dan dia ngajak taruhan si George Rackham yang merupakan temannya atau sahabatnya. Very beautiful aeroplane and you're kind of a jackass. Sehingga George nggak bisa bergerak dan dikurung pula di dalam gudang itu. Sekarang Blackburn punya kesempatan untuk mencoba pesawat Bristol terbaru itu. Welcome aboard! I'm Wilson, by the way. You must be George Rackham. Sure, I'm Rackham. I'm your guy. Di situ dia bertemu dengan gunner atau penembak yang bernama Wilson. Awalnya Wilson menganggap kalau Blackburn adalah George Rackham karena dia taunya pesawat ini pilotnya adalah George. Dan si Wilson ditugaskan menjadi penembak belakangnya George. Dengan sangat bahagia, Blackburn pun langsung mencoba kehebatan pesawat ini. Di misi awalnya kita hanya melakukan test flight ya guys, mencoba kehebatan pesawat ini dengan mengikuti instruktur dari pesawat latih. Now let's get a feel for the yoke. Stay close on his tail. All right, keep this distance. Selain berlatih terbang melakukan manuver, mereka juga harus menguji coba kesiapan pesawat tempur ini dengan cara menembak target latihan balon udara yang ada di situ. See those target balloons? Weapons check. Fire at will. I can do that. Yeah, this is one heck of a kite. Pesawat tempur Bristol ini juga udah dilengkapi oleh roket di sayapnya guys. Jadi pada zamannya ini udah sangat canggih ya ini ya. Roket itu biasanya digunakan untuk serangan target yang ada di darat. Saat sedang berlatih, tiba-tiba 4 pesawat tempur Jerman yang sedang patroli datang menyerang mereka. Padahal wilayah ini sebenarnya tuh masih dalam kekuasaan Inggris. Germans, what do we do? What do you think? We shoot him down. Mereka pun mau nggak mau harus melawan pesawat tempur Jerman yang lebih hebat dan lebih berpengalaman. Pesawat latih yang tadi memandu Blackburn pun tertembak dan jatuh. Mereka sekarang tinggal sendirian.